telah menonton bersama-sama video tentang utang pemerintah. Setelah itu, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang utang pemerintah agar teman-teman lebih mengerti apa saja sih instrumen utang dari pemerintah Indonesia, bagaimana cara pemerintah Indonesia dalam mengelola utang-utangnya, dan juga informasi-informasi lainnya. Mohon disimak ya teman-teman. Untuk presentasi yang pertama akan dilakukan oleh Saudara Ataya. Saudara Ataya dipersilahkan. Tes, suara saya sudah terdengar belum? Udah. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang dasar hukum utang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Ya, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang jaminan pemerintah pusat atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 05 2015 tentang tata cara penarikan pinjaman dan atau hibah luar negeri. Selanjutnya bisa dibaca di sini. Kemudian ini yang akan kita bahas di dalam presentasi. Yang pertama ada defisit, yang kedua utang, lalu ada DM, FAS, keempat SBN, dan yang terakhir pinjaman. Defisit. Defisit APBN terjadi ketika jumlah belanja negara melebihi pendapatan negara. Selain itu, defisit anggaran terjadi sebagai akibat dari penerapan kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan oleh pemerintah. Defisit APBN mengakibatkan pemerintah memerlukan pembiayaan anggaran agar fungsi penting dan mendesak tetap dapat dijalankan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan menghindari terjadinya biaya yang lebih besar di masa mendatang. Utang. Utang sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Mengapa sebuah negara itu berutang? Yang pertama, untuk menjaga momentum dan menghindari opportunity cost. Yang kedua, memberikan legasi atau warisan aset yang baik untuk generasi selanjutnya. Ketiga, menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, mengembangkan pasar keuangan. Pemanfaatan utang sendiri digunakan untuk pembiayaan secara umum, general financing, dan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu. Pengelolaan utang mengedepankan prinsip efisiensi biaya dan prinsip kehati-hatian. Debt management. Utang di Indonesia digunakan sebagai instrumen fiskal, instrumen investasi, benchmark, instrumen pasar keuangan, dan instrumen operasi pasar moneter. Karena tujuan penggunaan yang kompleks, sistem pengelolaan utang harus mampu menghasilkan informasi yang memadai sesuai kebutuhan, andal, dan tepat waktu. Berdasarkan beberapa publikasi IMF dan World Bank, pengelolaan utang publik adalah proses untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dalam mengelola utang pemerintah untuk yang pertama, reach the required amount of funding, yang kedua, pursue its cost atau risk objective, ketiga, identify and manage the trade-off between expected cost and risk.
4. Develop or maintain the efficiency of the domestic debt market. Dan yang terakhir, meet any other public debt management goals. Prinsip-prinsip akuntansi utang publik. Yang pertama ada residence atau wilayah. Yang kedua, waktu pencatatan. Di dalam waktu pencatatan ada termasuk bunga akrual yang belum dibayarkan dan tunggakan atau arrears. Kemudian ada valuation. Valuation itu instrumen yang tidak diperdagangkan, instrumen yang diperdagangkan, asuransi pensiun, dan kemudian ada currency, yaitu unit mata uang, konversi mata uang, domestic and foreign currency, dan currency of denomination and currency of settlement. Lalu ada maturity dan consolidation. Lalu ada struktur organisasi pengelola utang yang dilakukan oleh DJPPR Kementerian Keuangan. Front office pengelola utang itu terdiri dari Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat SUN, dan Direktorat Pembiayaan Syariah. Middle office itu dijalankan oleh Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan. Sedangkan back office dijalankan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Kemudian ada infrastruktur pendukung transaksi utang. Yang pertama ada DMFAS atau Debt Management and Financial Analysis System, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh UNCTAD untuk menata usahakan data utang, yaitu settlement, reporting, dan accounting. Kemudian ada Decision Support System atau DSS, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam hal ditetapkan kebijakan untuk melakukan issuance dan buyback serta debt switch. Kemudian ada BISSSS, yaitu Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System, yaitu sarana transaksi dengan Bank Indonesia, termasuk penata usahaannya dan penata usahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BIRTGS. BIRTGS itu adalah Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yaitu sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika, khususnya memproses transaksi yang bernilai besar, yaitu transaksi di atas 100 juta dan yang sifatnya segera. Kemudian ada SPAN dan SASPEM. Infrastruktur selanjutnya yaitu ada MOFITS, yaitu sistem yang digunakan oleh Kemenkyu untuk pelaksanaan proses transaksi penata usahaan SPN, debt switch, dan buyback. Kemudian ada dealing room, yaitu ruangan kerja yang khusus digunakan untuk melaksanakan transaksi di pasar uang, pasar valuta asing, transaksi surat berharga jangka panjang, serta transaksi turunannya. Lalu ada Bloomberg, yaitu perusahaan media massa multinasional yang bergerak dalam bidang media dan perangkat-perangkat lunak dalam bidang perbankan dan menyediakan perangkat lunak berbasis perbankan dengan tujuan untuk menganalisis pasar perdagangan, memberikan servis dan kabar terbaru kepada perusahaan finansial dan organisasi melalui Bloomberg Terminal. Kemudian ada Reuters. Reuters adalah sebuah kantor berita yang bermarkas di London, Inggris, sebagai salah satu penyedia informasi di bidang investasi serta transaksi keuangan lainnya. DMFAS, Debt Management and Financial Analysis System, adalah sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh UNCTAD yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional, memenuhi kebutuhan analisis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. Digunakan oleh negara anggota United Nations dan pada bagian Kementerian Keuangan, DMO, Bank Sentral, dan atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan utang, termasuk pemerintah daerah dan Departemen Audit. DMFAS menyediakan asistensi atas dua arus aktivitas pengelolaan utang. Dua arus aktivitas pengelolaan utang ini, yang pertama ada downstream. Downstream itu berisi maintenance database, validasi data utang, operasional utang, pelaporan internal dan eksternal, statistik utang, analisis dasar, pembuatan link antar software. Arus aktivitas yang kedua yaitu upstream, terdiri dari analisis sustainability dari utang yang disediakan oleh World Bank dan IMF. Di Indonesia sendiri, DMFAS diakses dan digunakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan PT SMI, sesuai dengan kebutuhan dan level wewenangnya.
pengguna utama DMFAS untuk kepentingan manajerial adalah Kementerian Keuangan, yaitu DJPPR. Fungsi DMFAS yang pertama ada recording, kemudian operating, controlling and monitoring, reporting, dan analytical. Modul DMFAS terdiri dari modul negotiation, administration, mobilization, debt service, report, dan analysis. Selanjutnya, materinya utang pemerintah yang akan dibahas oleh rekan saya, Karin. Tes, apakah suara saya terdengar? Sudah, Karin. Ya. Bisa dilanjut slide-nya, Taya? Benar. Di sini tertera utang pemerintah dibagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama pinjaman, yang kedua surat berharga negara. Untuk materi pinjaman sendiri akan disampaikan oleh teman saya, Anwar, sedangkan di sini saya akan menyampaikan materi tentang surat berharga negara. Surat berharga negara sendiri terdiri dari dua, yaitu surat utang negara dan juga surat berharga syariah negara atau yang kita kenal dengan sukuk. Surat utang negara pengertiannya adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. SUN terdiri dari obligasi negara dan juga surat perbendaharaan negara. Surat perbendaharaan negara sendiri berkarakteristik berjangka 12 bulan, pembayarannya secara diskonto, dan dia treasury bills. Kalau obligasi negara, dia jangka waktunya lebih dari 12 bulan, mata uangnya bisa rupiah, dan juga dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Selanjutnya, surat perbendaharaan negara sendiri diklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama, SPN milik bank pemerintah. Yang kedua, SPN milik bank swasta nasional. Yang ketiga, SPN milik campuran. Yang keempat, SPN milik bank asing. Yang kelima, SPN milik BD. Yang keenam, SPN milik Bank Indonesia. Dan yang terakhir, SPN milik nasabah. Sedangkan obligasi negara diklasifikasikan menjadi 3, ORI, SBR, dan SUN internasional. ORI sendiri obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan WNI melalui agen penjual di pasar perdana dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau tradable. Untuk SBR sendiri, obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui WNI dan dia sifatnya tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Yang terakhir, SUN internasional. Untuk memenuhi kebutuhan pembayaran defisit APBN, maka pemerintah menerbitkan SUN dalam valuta asing di pasar perdana internasional. Sedangkan surat berharga syariah negara atau yang kita kenal dengan sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SPSN baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Surat berharga syariah negara ini diklasifikasikan menjadi 2, berdasarkan klasifikasi waktu dan juga klasifikasi jenis. Untuk klasifikasi waktu, selanjutnya bisa di next, katanya. Ada SPSN syariah dan juga sukuk jangka panjang. Kalau SPSN syariah ini dia jangka waktunya 12 bulan, sedangkan sukuk jangka panjang jangka waktunya lebih dari 12 bulan. Next. Klasifikasi sukuk menurut jenisnya, yang pertama ada Ijariyah fixed rate. Dia diterbitkan pemerintah di pasar perdana dalam negeri dan ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008 dengan cara book building dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. Ijarah fixed rate ini sifatnya tradable atau dapat diperdagangkan. Yang kedua, sukuk dana haji Indonesia atau SDHI.
adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam SBSN oleh Departemen Agama dengan cara private placement. Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman MOU antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada April 2009. Yang ketiga, sukuk negara retail adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual. Yang keempat ada project based sukuk. SBSN ini dijual kepada investor, institusi melalui lelang dan private placement menggunakan underlying berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalannya berupa kupon yang bersifat fix dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan jenis mata uang rupiah. Project based sukuk ini juga dapat diperdagangkan. Yang kelima ada sukuk falas. Sukuk falas diterbitkan di pasar internasional dalam mata uang USD melalui Joint Lead Manager atau GLM. Yang terakhir ada sukuk tabungan. Sukuk tabungan dijual kepada investor individu WNI melalui agen penjual dengan pembelian minimal 2 juta rupiah. Kupon sukuk retail bersifat fix dan dibayarkan tiap bulan. Sukuk tabungan tidak dapat diperdagangkan namun memiliki fasilitas early redemption. Selanjutnya dalam penerbitan sukuk ini kita mengenal 3 metode yang inti, yaitu yang pertama book building, yang kedua lelang, dan yang ketiga private placement. Saya akan menjelaskan dari yang pertama book building terlebih dahulu. Agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan dan dicatat dalam book order dan book runner. Yang kedua ada lelang. Lelang ini dilakukan peserta lelang mengajukan penawaran pembelian dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan. Yang terakhir ada private placement. Kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga ini dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anwar. Anwar, dipersilahkan. Terima kasih, Karin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kondisi sukuk di masa pandemi. Jadi sebelum pandemi, Kementerian Keuangan itu menerbitkan sukuk tabungan 2 kali, sementara sukuk retailnya 1 kali itu rencananya. Tapi setelah adanya pandemi, strategi itu dibalik dengan suku tabungan hanya 1 kali diterbitkan dan suku retail dua kali. Kemudian selama masa pandemi juga penjualan suku retail seri XR013 ini berhasil menjangkau 44.803 investor dengan totalnya pembelian mencapai 25 triliun. Ini merupakan capaian penjualan yang terbanyak dan juga investor terbanyak. Kemudian permintaan atas sukuk negara ini meningkat dalam laman DCPPR. Mayoritas pembelinya itu berasal dari generasi milenial. Lanjut. Kemudian ada perbedaan SUN, obligasi, dan SBSN. Dari prinsip dasarnya, sukuk atau SBSN itu berdasarkan prinsip syariah, kemudian sebagai bukti kepemilikan atau penyertaan terhadap aset sukuk. Kemudian SUN itu merupakan surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang tanpa syarat dari penerbit. Kemudian obligasi itu merupakan surat pengakuan hutang menggunakan bunga. Kemudian berdasarkan underlying asetnya, sukuk itu memerlukan underlying aset, sementara SUN umumnya tidak dan obligasi tidak memerlukan. Kemudian berdasarkan fatwa atau opini syariah, karena sukuk itu berdasarkan prinsip syariah, jadi sukuk itu memerlukan fatwa atau opini syariah, sementara SUN dan obligasi tidak. Kemudian penggunaan dana dari sukuk untuk sumber pembiayaan APBN termasuk pembiayaan pemerintah, dan SUN juga sumber pembiayaan APBN. Kemudian dasar hukumnya untuk sukuk itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, untuk SUN itu Undang-Undang Nomor 24
tahun 2001 dan obligasi dasar hukumnya PP nomor 6 tahun 1963. Kemudian dari return sukuk itu merupakan timbalan bagi hasil, margin, dan capital gain. Kemudian SUN itu returnnya berupa bunga, capital gain, dan obligasi berupa bunga. Lanjut. Sekarang kita akan membahas pinjaman. Jadi pinjaman itu apa sih? Pinjaman ini adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri maupun luar negeri yang diikat oleh perjanjian pinjaman dan tidak termasuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Itu sekilas tentang pinjaman. Nah, kemudian kita membahas tentang pinjaman dalam negeri. Singkatnya, pinjaman dalam negeri adalah pinjaman yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri. Nah, siapa sih sumber dari pinjaman dalam negeri ini? Sumbernya berasal dari Pemda, BUMN, dan perusahaan daerah. Lanjut. Kemudian dari pinjaman dalam negeri itu pemanfaatannya atau digunakan untuk apa sih? Jadi ada beberapa. Yang pertama itu sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk menutup gap pembiayaan jangka pendek dalam rangka pemenuhan defisit APBN. Kemudian untuk mendukung pemberdayaan produksi industri strategis dan dari dalam negeri. Kemudian mendukung pembangunan infrastruktur. Kemudian ada juga untuk membiayai kegiatan tertentu KL. Kemudian membiayai kegiatan Pemda, BUMN, dan perusahaan melalui penerusan pinjaman. Lanjut. Kemudian kita akan membahas tentang pinjaman luar negeri. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang pinjaman dan pinjaman dalam negeri. Nah, tadi kan sudah ada pengertian pinjaman. Nah, pinjaman luar negeri singkatnya adalah pinjaman yang sumbernya dari luar negeri, jadi bukan dari pemberi pinjaman dalam negeri. Dibagi menjadi pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Nah, sumbernya itu dari mana saja? Sumbernya dari kreditor multilateral, bilateral, kreditor swasta asing, dan lembaga penjamin kredit ekspor. Lanjut. Kemudian pemanfaatan dari pinjaman luar negeri. Pinjaman tunai, pinjaman ini berupa pinjaman program, standby loan, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontingensi, pembiayaan permodalan, dan lain-lain, yang sifatnya pencairannya bersifat tunai. Kemudian pinjaman kegiatan merupakan pinjaman yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Kegiatan ini bersifat tangible maupun intangible. Lanjut. Kita akan membahas tentang proses bisnis pengelolaan utang yang secara umum berlaku di Indonesia. Jadi dalam proses pengelolaan utang ini di Indonesia bukan hanya melibatkan satu aplikasi atau satu sistem saja. Jadi ada beberapa aplikasi yang terlibat di sini. Dari proses pengadaan ini didukung dengan BSSS, Delikrum, Movit, dan ESPN. Kemudian setelah pengadaan dilanjut prosesnya settlement. Nah, ini dibantu dengan BIRTGS, Simponi, dan SPAN. Kemudian setelah settlement lanjut ke perekaman. Perekaman ini dibantu dengan DMFAS dan SPAN. Kalau di DMFAS dia menggunakan modul administrasi. Jadi modul administrasi itu tadi kan sudah ada beberapa modul yang ada di DMFAS. Nah, modul administrasi ini berfungsi untuk merekam. Jadi seperti implementasi dari fungsi recording di DMFAS tadi sudah ada. Kemudian administrasi ini apa sih isinya? Itu untuk merekam beberapa ketentuan-ketentuan terkait utang itu tersendiri. Kemudian di SPAN itu menggunakan modul komitmen. Setelah perekaman, kemudian
akan melakukan penarikan. Nah, di DMFAS ini menggunakan modul mobilization. Jadi setelah perekaman kita melakukan penarikan. Nah, di modul mobilization ini merupakan implementasi dari fungsi operating. Jadi nanti ada bedanya antara modul mobilization dan debt service. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian setelah penarikan lanjut ke pembayaran. Jika misal utang mau jatuh tempo gitu, kita mau membayar. Nah, aplikasi yang mendukung itu DMFAS, SASPEM, dan SPAN. Di DMFAS itu menggunakan modul debt service. Nah, perbedaannya kalau debt service itu untuk mencatat tentang pembayaran. Nah, untuk penarikan itu mobilization di DMFAS. Tapi keduanya ini merupakan implementasi dari fungsi operating. Sementara di SPAN kita menggunakan modul pembayaran. Setelah itu lanjut ke pelaporan. Pelaporan juga didukung dengan DMFAS dan SPAN. Di DMFAS menggunakan modul reporting dan di SPAN menggunakan modul GL. Lanjut. Kemudian ada proses penerbitan hingga penarikan pinjaman atau hibah. Misal nih kita mau menerbitin. Nah, di sini pertama-tama kita harus inputnya dari modul DMFAS. Modul DMFAS ini ada modul administrasi. Inputnya itu surat permohonan register dan lampiran dari KL, kemudian diproses registrasi nomor pinjaman atau hibah atau PPS. Nah, nanti hasilnya nomor register pinjaman hibah. Nah, setelah itu kita menuju ke perekaman untuk penarikan. Nah, penarikan di DMFAS itu menggunakan modul mobilization dengan inputnya NOD dan withdrawal application. Kemudian hasilnya berupa data penarikan dan tabel amortisasi. Kemudian lanjut ke untuk penerbitan SP3 berupa tabel amortisasi yang tadi dihasilkan dari perekaman penarikan. Nah, nanti digunakan untuk menghasilkan SP4H. SP4H itu akan disampaikan ke KPPN dan KPH dengan hasil SPM Rexus dan COA. Nah, COA ini untuk mengupdate nanti di pelaporan di SPAN untuk di modul GL. Lanjut. Kemudian berikutnya contoh proses pembayaran pinjaman atau utang. Misal kita mau membayar utang yang mau jatuh tempo. Nah, di DMFAS ini menggunakan modul debt service dan modul report. Akan dilakukan perekaman rencana pembayaran dan tagihan. Nah, apa yang diperlukan? Yang diperlukan ini antara lain schedule dari DMFAS, kemudian NOP atau surat pengganti NOP, kemudian dokumen penerbit untuk buyback, private placement, kemudian dokumen tagihan. Nah, setelah itu langsung kita menuju proses cetak dokumen pembayaran yang juga dibantu oleh SASPEM. Dengan hasilnya itu surat pernyataan ringkasan penggunaan dana, lampiran SPM dan ADK. Nah, ADK SASPEM ini nantinya akan dibawa ke SPAN, ke modul pembayaran. Ini untuk melakukan perekaman data pada SPAN dengan hasilnya SPP, SPM, dan COA. Nah, SPP dan SPM COA ini nantinya akan diproses lanjut untuk menghasilkan SP2D dan COA-nya itu untuk pelaporan di modul GL. Begitu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Karin.
Makasih Anwar. Tadi kita udah menonton video dan juga mendengarkan presentasi. Selanjutnya, kami akan mengadakan sesi tanya jawab. Untuk sesi ini dibatasi 3 penanya saja. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu bisa diutarakan dan juga nanti jangan lupa dikirim ke grup kelas. Terima kasih. Baik. Selamat siang teman-teman semua. Apakah suara saya masuk? Masuk, Pak. Selamat siang, Pak. Sudah masuk. Oke. Sudah, Pak. Oke, tadi udah kita simak semua ya. Presentasi dari teman-teman kelompok 9 yang terdiri dari Mas Anwar, kemudian ada Ataya sama Lydia. Oke, tadi sudah disampaikan terkait dengan beberapa proses dan ruang lingkup terkait dengan pengelolaan utang. Nah, untuk teman-teman silakan dilanjut dengan pertanyaan. Nah, sambil teman-teman masuk ke sesi diskusi, mungkin saya sedikit review dari apa yang telah disampaikan oleh tim presenter. Oke, jadi tadi sudah cukup bagus ya. Ada dimulai dengan menggunakan latar belakang utang itu seperti apa, kemudian kondisi saat ini seperti apa. Jadi teman-teman untuk utang ini mungkin bisa dibilang sudah, kalau kita berbicara dari sisi sistem informasi akuntansi pemerintah ini sebenarnya masuk di dalam satu siklus, banyak siklus ya yang berpengaruh. Tapi sebenarnya ini sebuah siklus awalan sebenarnya terkait dengan pembiayaan ini. Di mana di dalamnya ini kalau kita di sisi pengelolaan keuangan itu masuk sebagai bagian dari perencanaan penganggaran iya, kemudian dari sisi pembayaran iya, dan dari sisi GL atau reporting atau pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran itu juga dimasukkan sebagai salah satu komponen laporan keuangan. Hal ini adalah liabilities terkait dengan kewajiban atas utang pemerintah yang tadi juga di kelompok presenter disampaikan, dilihat dari pemberitaan, kemudian dari opini-opini yang ada, kemudian bagaimana pengelolaan utang itu harus dilakukan. Oke. Dari sisi pembahasan, saya pikir untuk materi teman-teman sudah cukup ini ya. Dari sisi materi di slide ini juga sudah cukup banyak yang dikupas. Kemudian dari sisi sistem, karena kita harus kembali lagi bahwa kita core-nya di sisi siap, maka kita akan melihat bagaimana sistem yang digunakan itu sebagai alat atau alat bantu tools untuk proses pengelolaan utang. Dimana kalau kita mulai di sisi pengertian, utang itu sendiri merupakan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu timbulnya utang itu dikarenakan adanya perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah. Nah, sebab perjanjian atau sebab lain yang sah ini masuknya di dalam proses pengelolaan utang. Nah, pengelolaan utang itu sendiri di pertemuan
di modul penganggaran kita juga sudah membahasnya bahwa dengan adanya suatu kondisi defisit anggaran, maka pemerintah harus memberikan atau menyediakan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Nah, disinilah peran utang ini masuk, karena untuk beberapa sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam suatu periode pemerintahan atau dalam proses pembangunan satu periode pemerintahan, itu tidak menutup kemungkinan ada beberapa pos atau sektor yang harus dibiayai karena dia bersifat jangka panjang. Contohnya terkait dengan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan untuk pos-pos yang lain mungkin bisa pos-pos pelayanan seumpama itu bisa ditutup atau didanai atau bersumber dana dari penerimaan negara dalam negeri seumpama perpajakan. Kemudian ada piutang, ada PNBP. Nah, disinilah awal mula utang ini dapat menjadi dasar pemahaman atau menjadi titik pemahaman kenapa timbul disebut dengan utang ini. Oke, untuk pertanyaan apakah sudah ada yang masuk? Izin bertanya, Pak. Silakan yang akan berdiskusi dituliskan dulu di WA Group dan disampaikan kepada tim presenter. Ya, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Saya Noktasya Tarani. Sebelumnya, terima kasih kelompok 9 atas presentasinya. Jadi, menurut yang pernah saya baca, suku itu berkembang cukup pesat sejalan dengan perkembangan institusi keuangan syariah dan tingginya demand atas instrumen keuangan syariah. Nah, dari prospek yang cukup baik tersebut, kira-kira apa saja yang menjadi tantangan dalam penerbitan dan pengembangan suku ini di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Notasya. Dari kelompok kami ditampung dulu, nanti dijawab di akhir. Oke, silakan dilanjut apabila ada penanya yang lain. Izin bertanya untuk kelompok 9. Ya, silakan. Tadi kan dijelasin kalau aplikasi yang digunakan dalam modul pengelolaan utang ini menggunakan DMFAS. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh, saya masih belum paham terkait bagaimana mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan aplikasi SPA-nya itu sendiri. Apakah data yang dari DMFAS itu langsung terkoneksi dengan aplikasi SPA nantinya, atau ada aplikasi lain yang digunakan untuk menghubungkan data dari aplikasi DMFAS tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal untuk pertanyaannya. Selanjutnya teman-teman masih ada yang mau tanya, masih ada satu sisa Izin bertanya untuk kelompok 9. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zulfan, nomor absen 29. Saya ingin bertanya, tadi kan salah satu di PPT itu ada penjelasan tentang pinjaman luar negeri. Nah, yang ingin saya tanyakan, faktor atau penentu apakah yang akan digunakan oleh pemerintah dalam memilih akan minta pinjaman ke sebuah negara atau lembaga gitu. Jadi faktor apakah yang menjadi penentu pemerintah akan memilih sebuah negara atau lembaga untuk diminta pinjaman? Terima kasih. Untuk sesi ini, makasih Mas Zulfan. Pertanyaannya ditampung dulu. Untuk sesi ini kita membatasi 3 pertanyaan dulu.
Pak Utomo, mohon kami sekelompok izin berdiskusi untuk menjawab pertanyaannya, Pak. Oke, silakan tim presenter untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Oke, saya akan melanjutkan terkait dengan materi ya, sambil menunggu tim presenter memformulasikan jawaban. Ya. Oke, sambil menunggu tim dari presenter memformulasikan jawabannya, kita sedikit melanjutkan terkait dengan materi ya. Jadi dari sisi akuntansinya tadi sudah diungkapkan juga terkait dengan prinsip-prinsipnya. Mungkin nanti juga akan menjadi bahasan atau menjadi salah satu jawaban terkait dengan beberapa pertanyaan tadi. Tadi ada prinsip residence, kemudian ada currency, kemudian waktu pencatatan, maturity, valuasinya, dan konsolidasi. Untuk resident ini tidak ada batasan status nasional atau hukum untuk yang digunakan untuk suatu negara. Kalau ini berbicara terkait dengan pinjaman sifatnya G2G atau government to government yang digunakan untuk tujuan-tujuan utamanya itu terkait dengan pengendalian pertukaran dan pajak, itu tujuannya. Kemudian dari sisi currency juga ada satu ketentuan yang sebenarnya bisa dijadikan acuan, itu bahwa dalam satu pinjaman atau loan dari satu kreditur kepada sebuah debitur itu harus memberikan informasi currency apa yang digunakan, walaupun sebenarnya mungkin nilai pinjaman itu distandarkan ya dalam bentuk US dollar. Kemudian waktu pencatatan itu terkait dengan kapan mulainya, kemudian sampai dengan kapan jatuh temponya, kemudian kapan termin-termin pembayarannya harus dilakukan. Nah, di sini ada keterkaitan dengan majority atau jatuh tempo. Jadi dengan adanya waktu pencatatan ini akan mempermudah dalam proses penentuan jatuh tempo, bahkan dalam penentuan penarikannya atau realisasi atas atau disbursement atas satu loan. Kemudian valuasinya ada suatu pinjaman utang itu tidak dapat diperdagangkan. Itu untuk beberapa hal yang kita berbicara terkait dengan yang sifatnya dalam negeri itu bisa, itu sifatnya sifat berharga kan, bisa diperdagangkan. Kemudian konsolidasi ini merupakan suatu metode penyajian data statistik untuk satu rangkaian unit atau entitas, seolah-olah merupakan satu unit. Ini artinya bahwa dalam satu unit itu bahkan baik unit pengguna maupun unit sebagai unit penyusun laporan keuangan itu harus dilakukan konsolidasi. Artinya tidak disajikan sebagai satu report yang terpisah-pisah ataupun terpisah dari satu entitas dengan entitas lain. Yang dikhawatirkan adalah nanti terjadi echo atas nilai utang yang telah dicatat. Oke, itu tadi dari sisi utang itu seperti apa. Kemudian mungkin teman-teman bisa ini ya,
sekedar mempermudah teman-teman untuk memahami pengelolaan utang, tadi saya share di WA grup kelas, itu ada 2 link dari DJPPR yang mungkin bisa membantu terkait dengan apa sih utang itu, atau bagaimana cara memahami utang. Bisa dilihat bahwa utang itu pembiayaan. Jadi anggaran defisit ambil atau keputusan anggaran defisit dalam UU APBN itu akan menjadi satu konsekuensi yang harus diambil, yaitu adanya utang. Nah, tadi sudah saya sampaikan, utang itu untuk beberapa sektor atau beberapa sektor prioritas itu digunakan dalam rangka melaksanakan proses jangka panjang yang harus dilakukan. Karena dalam hal ini proses jangka panjang tersebut tidak hanya selesai pada sisi output, tetapi juga harus bisa mencapai outcome, bahkan benefit dan impact yang bisa diperoleh atau manfaat apa yang dapat dirasakan bagi suatu negara. Dalam hal ini adalah sebagai debitor. Kalau untuk APBN secara makronya sih bisa ditutup dengan menggunakan pendapatan dalam negeri yang berasal dari penerimaan negara, dari perpajakan, kemudian PNBP, bea cukai, seperti itu. Kemudian dalam hal di link yang saya bagikan tersebut ada satu link yang menarik untuk teman-teman baca terkait dengan FAQ mengenai utang itu sendiri. Jadi kita akan melihat misal di poin 7, apakah utang pemerintah dikelola dengan baik. Nah, ini ada beberapa indikator yang digunakan terkait dengan risiko bahwa utang pemerintah dikelola dengan baik. Nanti teman-teman bisa lihat gambaran makronya seperti apa terkait dengan indikator-indikator yang digunakan oleh pemerintah dalam melihat apakah risiko utang yang cukup baik atau terjadi penurunan dari beberapa rasio, di mana melihatnya dari rasio utang falas terhadap total utang, kemudian rasio utang dengan tingkat bunga tetap, dan rasio utang jatuh tempo 3 tahun. Nah, ini harus dapat memahami. Tidak dimengerti, karena kan dari latar belakang yang tadi disampaikan oleh tim presenter, ada latar belakang tadi beritanya menarik, dalam masa pemerintahan si A terjadi kenaikan jumlah utang. Nah, kenaikan jumlah utang itu sebenarnya bisa dilihat dari beberapa indikasi. Kapan utang itu dilakukan pencatatan, kemudian kapan utang itu jatuh tempo, kapan utang itu masuk dalam tahap selesai atau selesai penarikan. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap nilai akumulasi utang, atau di dalamnya ada informasi utang baru, apakah utang baru atau ada utang yang masuk sebagai kategori utang segera dilunasi. Artinya utang segera dilunasi adalah bahwa utang berjalan periode waktu, tetapi sudah waktunya akan jatuh tempo atau selesai masa pelunasannya. Nah, itu merupakan suatu informasi penting yang harus bisa dipilah-pilah. Kapan utang itu selesai, kemudian kapan utang itu terbentuk kembali, kapan adanya reschedule atas utang. Ya, di sini atau di materi juga teman-teman sudah lihat terkait dengan debt management and financial analysis system. Jadi di sini adalah suatu infrastruktur pendukung dalam pengelolaan utang, di mana ini merupakan suatu bentuk pengelolaan data utang
yang di dalamnya terdapat proses settlement, reporting, dan accounting. Nah, di sini teman-teman bisa baca di materi ya. Jadi dari sisi sistem ini mulai berfungsi, dari sisi pengelolaan utang itu sudah menggunakan suatu aplikasi atau sistem informasi yang merupakan sebuah tools atau alat bantu dalam pengelolaan utang. Nah, kalau kita berbicara jauh terkait dengan utang yang tadi singgungannya ada di bagian atau di siklus penganggaran, perencanaan penganggaran, dan di pembayaran dan di pelaporan, maka dari sisi pembayaran setelah adanya proses-proses di DM-FAS, maka itu nanti ada satu interkoneksi yang berkaitan dengan SPAN dalam hal ini dalam proses pembayaran. Jadi dalam sistem DM-FAS nanti akan berkorelasi, berinterkoneksi dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara dalam proses penggunaan loan itu sendiri setelah dilakukan register di DM-FAS, kemudian atas register sebagai legal produk atau legal output yang dihasilkan dari DM-FAS dalam rangka pembayaran atau pelaksanaan anggaran, dalam hal ini adalah penganggaran pelaksanaan anggaran yang bersumber dari bantuan baik dalam negeri maupun luar negeri atau bahkan hibah. Nah, itu nanti baru masuk ke SPAN sebagai dasar pembayaran dan sebagai pagu, alokasi pagu yang tersedia untuk membiayai beberapa kegiatan yang terdiri dari beberapa fungsi-fungsi. Nah, untuk DM-FAS itu sendiri mulai dari menu administrasi, kemudian menu mobilize, debt service sampai dengan menu report, nanti akan memberikan beberapa report utama atau standar report yang terkait atau memberikan informasi operasional dan analytical management. Nah, dari sini, dari DM-FAS ini, setelah ada proses pengadaan, artinya pengadaan ini adalah mulai dari pengajuan permohonan pinjaman atau utang, settlement, kemudian perekaman dan penarikan. Maka di sini ada proses mulailah di sini ada proses interkoneksi antara DM-FAS dengan SPAN. Dilanjut dengan adanya proses pembayaran dan pelaporan, di mana dari dua sistem ini akan saling berkorelasi. Karena dari sisi bisnis owner, dalam hal ini adalah sisi PPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, harus dapat memberikan informasi atas beberapa loan yang dikelolanya itu sudah berapa yang tersalurkan, terdisburse, kemudian terlaporkan. Bahkan mulai dari pengajuan utang sudah ada di situ, ataupun adanya rescheduling utang itu juga terdapat di DM-FAS, dan nanti terinformasikan juga ke SPAN sebagai informasi dalam proses pembayaran dan pelaporan. Itu tadi dari sisi DM-FAS. Nah, untuk DM-FAS ini sendiri akan beberapa proses bisnisnya itu macam-macam, mulai dari penerbitan SPN, kemudian transaksi SUM secara langsung, terus adanya lelang SPN di pasar perdana, itu nanti ada keterkaitan supporting teknis atau aplikasi atau infrastruktur pendukung, contohnya DSS di Kementerian Keuangan. Kemudian ada proses bisnis penjualan SPN dengan private placement. Kemudian ada proses bisnis nilang buyback dan debt switching SPN. Kemudian dari sisi proses bisnis ini mungkin teman-teman nanti bisa sendiri satu alur yang cukup luas ya kalau dari sisi pengelolaan utang ini.
Mungkin kita diskusinya hanya sebatas di sisi presentasi dan tanya jawab. Kemudian untuk beberapa fitur yang ada di DM-Pass, mulai dari general info, kemudian ada terkait dengan drawing info, itu nanti hanya sekilas terkait dengan bagaimana inputan-inputan di DM-Pass ini dilakukan, dan di mana untuk dapat menghasilkan inputan-inputan di satu sistem informasi atau aplikasi itu telah dilakukan sistem analis dari pihak pengembang, sehingga tidak akan jauh berbeda dengan proses bisnis dari sisi aturannya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk review materi. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan jawaban dari formula jawaban dari kelompok presenter. Oke, silakan. Kami akan menjawab pertanyaannya satu persatu ya, Pak. Ya, silakan. Cek, suara saya terdengar? Jelas. Terdengar. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Mas Faisal terkait penggunaan DMFAS, bagaimana pengintegrasian dengan SPAN, dan apakah aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan, apakah ada aplikasi untuk menghubungkan DMFAS dengan SPAN itu, atau dari data DMFAS yang sudah ada terkait dengan aplikasi SPAN. Saya akan mencoba menjawab. Saya mengambil contoh tentang proses pembayaran pinjaman atau utang. Jadi di DMFAS ini sebenarnya dia sudah menghasilkan schedule membayar utang secara otomatis. Nah, tetapi tidak terdapat notifikasi dari aplikasi yang menampilkan jadwal pembayaran setiap harinya. Nah, maka dari itu DMFAS ini perlu untuk menghubungkan daftar pembayaran dari DMFAS untuk pembayaran ke SPAN. Nah, siapa yang menghubungkan? Nah, yang menghubungkan itu si Saspem itu. Nah, Saspem ini secara otomatis menampilkan jadwal pembayaran dalam suatu periode dan menampilkannya dalam bentuk notifikasi pada interface-nya. Nah, kemudian nanti NOP pinjaman itu, notice of payment itu ketika sudah diterima dari lender, kemudian rencana pembayaran dan tagihannya akan direkam pada modul debt service kan, yang masih di DMFAS. Kemudian dari modul ini nanti akan secara otomatis menjadi nomor SPM di Satpam. Nah, kemudian dokumen pembayaran tagihan terkait lampiran SPM nanti juga akan disertai ADK Saspem. Nah, ADK Saspem nanti akan diunggah ke SPAN gitu. Jadi Saspem ini itu terpisah dari DMFAS ya? Iya, terpisah. Jadi awal mulanya itu DMFAS sama SPAN itu belum terintegrasi. Jadi
buat di proses pembayaran buat mengintegrasikan DMFAS ini perlu aplikasi lain. Nah, aplikasi lain ini Saspom itu, begitu. Terima kasih Anwar, jawabannya sudah cukup jelas. Ya, sama-sama. Cek suara saya sudah terdengar belum? Sudah. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Zulfan itu tadi, faktor apakah yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan atau memilih lembaga atau badan yang akan menjadi sumber peminjaman. Nah, kalau dari sini kan badan atau lembaga yang menjadi sumber pinjaman itu di sini ada pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan daerah. Untuk pemerintah daerah syaratnya itu telah melakukan pemenuhan urusan wajib sesuai ketentuan perundang-undangan. Terus tidak mempunyai tunggakan pembayaran bunga, cicilan pokok, dan kewajiban lainnya terkait dengan pinjaman pada pihak lain. Terus kemudian mendapat persetujuan dari DPRD, kemudian mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Nah, lalu kenapa mempertimbangkan BUMN? Karena BUMN itu harus memenuhi syarat memiliki laba bersih selama 3 tahun berturut-turut. Terus mendapat persetujuan dari organ perusahaan sesuai dengan anggaran dasar BUMN yang bersangkutan. Dan yang terakhir memiliki modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 1 triliun rupiah. Terus mengapa mempertimbangkan perusahaan daerah sebagai badan yang dimintai utang? Karena memiliki laba bersih selama 3 tahun berturut-turut, memenuhi ketentuan anggaran rumah tangga perusahaan daerah, dan memiliki modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 1 triliun. Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Di sini untuk pertanyaan terakhir, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Noktasya. Tadi kan disampaikan kalau sukuk ini berkembang cukup pesat, namun dari prospek yang cukup baik tersebut, apa saja yang menjadi tantangan dalam penerbitan dan pengembangan sukuk di Indonesia? Nah, saya izin menjawab. Secara umum, market share dari produk keuangan syariah itu masih kecil dibandingkan produk keuangan konvensional. Sebagai sesuatu hal yang relatif baru, sukuk ini, publik itu masih terbatas pengetahuannya tentang sukuk. Tantangan lainnya, persaingan dengan instrumen keuangan konvensional, ketersediaan underlying aset, regulasi perpajakan dan pasar sekunder sukuk yang relatif belum berkembang. Lalu belum adanya Islamic benchmark dan belum sempurnanya infrastruktur pendukung dalam rangka price discovery untuk mendukung transparansi dari harga. Maka untuk pengembangan sukuk itu harus ada pengembangan lanjut di Indonesia, karena perlu inisiasi negara untuk melahirkan instrumen sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan, terus memberikan edukasi ke masyarakat bahwa sukuk merupakan investasi yang aman dan cukup menguntungkan. Dan sukuk ini dapat mendorong perusahaan besar, contohnya BUMN dan swasta, untuk menerbitkan sukuk sebagai sumber-sumber pendanaan jangka panjang. Nah, harapannya juga sukuk ini lebih dominan dalam pembiayaan negara dibandingkan dengan pinjaman luar negeri. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun sukuk dipastikan punya risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, dipandang dari berbagai aspek seperti tingkat biaya dan kedaulatan ekonomi negara. Maka emang dari kita sendiri Indonesia ini perlu pengembangan lebih terhadap sukuk ini. Begitu, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk Pak Utomo, apabila ada yang ingin ditambahkan, dipersilahkan Pak. Oke, dari beberapa pertanyaan yang sudah ada, kemudian jawaban-jawaban dari tim
presenter juga sudah cukup cukup menjawab pertanyaan dan cukup sangat lengkap kalau menurut saya. Jadi teman-teman untuk beberapa pertanyaan tadi bisa dibilang sudah terjawab semua. Artinya nanti bisa teman-teman presenter sampaikan atau share lagi jawabannya di dengan span yang menggunakan interkoneksi terjawab. Artinya dari sisi penggunaan ini mulai dari penerbitan sampai dengan penarikan pinjaman hibah itu sudah gambaran atau memiliki interkoneksi yang ada antara DMFAS dengan SPAN. Dalam hal ini adanya pencatatan NOP. Kemudian dari sisi penentuan lembaga yang menjadi sumber pinjaman seperti apa. Nah, nanti mungkin teman-teman dari tim presenter bisa menjabarkan lagi untuk bisa memberikan dasar hukumnya apa dari jawaban yang sudah disampaikan. Kemudian untuk suku ini cukup menarik ya, karena ini kita berbicaranya utang. Utang itu kan bisa dibilang komponen atau instrumennya ini kan sebagai bagian dari surat berharga negara dan merupakan sebagai bagian dari SPSN jangka panjang ya. Ini suku ini kan bisa dibilang merupakan sebagai instrumen perkembangan dari instrumen SPSN, di mana ini memiliki tantangan yang cukup besar di era saat ini. Di mana tantangannya adalah tadi sudah disampaikan market share-nya itu bisa dibilang kalau kita melihat dari komersil memang tidak seluas yang SPN yang ada ya, atau ORI dan sebagainya. Tapi atau SUN ya, atau kalau kita berbicaranya kalau SUN ini kan dia sudah cukup banyak instrumennya. Sedangkan untuk SPSN khususnya suku ini bisa dibilang tergantung atau harus dilihat dari bagaimana kerjasama kita dengan pihak-pihak yang telah memiliki instrumen syariah yang diperdagangkan. Nah, di sini sebenarnya banyak kajian yang sudah memberikan gambaran terkait dengan tantangan dan perkembangan suku sebagai bagian dari surat berharga negara ini. Kalau dilihat dari perkembangannya sih bisa dibilang cukup memiliki potensi yang cukup besar. Kalau kita melihatnya dari sisi dari sisi penggunaan, kemudian dari sisi kemaslahatan yang bisa diperoleh. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat lagi atau bisa dilakukan menilai sendirilah terkait dengan mekanisme penerbitan SPSN seperti apa, kemudian underlying asetnya seperti apa, kemudian penerbit SPSN-nya siapa. Ini nanti teman-teman bisa bisa pelajari lebih khusus lagi. Ini nanti saya kasih saya kasih linknya nih terkait dengan SPSN. Coba saya share. Tapi overall secara materi mungkin sudah cukup banyak yang telah disampaikan oleh teman-teman.
cukup banyak apabila kita membahas tentang pengelolaan utang ini. Tapi kita harus kerucutkan bahwa apa yang kita diskusikan ini sebenarnya kita fokuskan terkait dengan korelasinya dengan mata kuliah kita, yaitu sistem informasi akuntansi pemerintah. Oke. Nah, di WA21 sudah saya share ya terkait dengan tanya jawab mengenai SPSN. Ini 2010 tetapi masih cukup relevan dengan kondisi saat ini, di mana tidak banyak terjadi perubahan regulasi. Oke, mungkin teman-teman untuk hari ini saya mohon maaf kembali. Tadi sudah diawali dengan kendala teknis jaringan, dan ini saya juga saya harus akhiri lebih awal karena ada kendala jaringan dan ada keperluan lain. Mungkin mungkin dengan Mbak Tania terkait dengan makalah, kita itu aja ya, mengikuti dengan format makalah yang sudah ada atau yang sering digunakan oleh teman-teman untuk penyusunan makalah di STAN. Jadi format dan komposisinya sesuai yang sudah saya kasih kemarin gambarannya. Kemudian kalau ada gambar-gambar istilahnya ketentuan teknis tertentu, silakan mengacu kepada peraturan Direktur PKN STAN mengenai penulisan karya ilmiah. Kan kita ini sebatas dalam bentuk makalah ya, kurang lebih nanti bisa disajikan mulai dari pendahuluan, sampul pendahuluan, kemudian latar belakangnya apa, landasan teori apa, kemudian nanti ada daftar pustaka dan tim penyusunnya siapa. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf atas kendala untuk hari ini, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dalam hal materi perkuliahan kita pada hari ini. Mbak Tania, ada nggak? Iya, Pak. Oke. Itu ya, yang makalah itu aja ya, kemarin ngikutin yang form yang sudah ada itu ya. Iya, baik, Pak. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan selalu, jaga kondisi fisik agar tetap sehat dan fit selalu. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kita untuk hari ini sampai dengan di sini. Minggu depan kita jumpa lagi terkait dengan PJJ 13 ya, terkait dengan GLP. Oke, terima kasih teman-teman kelas 521 atas perhatiannya. Saya tutup. Salam sejahtera dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, David. Terima kasih, Pak.